Sabar dalam hal ini, yang pertama sabar ketika kita sedang mengalami musibah pandemi yang pertama. Yang kedua ya sabar karena memang ujian dari Allah ini. Jadi kalau bisa orang puasa itu jangan banyak ngomong, karena kalau ngomong atau menyakiti orang lain, ngomong jelek dan sebagainya, jelas itu akan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Sabar, tetap sholat, tetap bersedekah, tawadu, semuanya konsentrasinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak dijalankan, dikhawatirkan ini akan menodai ibadah puasa itu sendiri. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, jangan sampai mengganggu tetangga atau di lingkungan daerah kita, sehingga perlu tadi dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita supaya di bulan puasa ini lebih nikmat, kemudian lebih terasa ibadahnya. Tadi perlu tadi kesabaran bagi kita secara individu. Berkaitan dengan kita ini sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan bagi kita semua. Tentunya banyak hal yang kita dapat di samping kita beribadah secara amalia, kemudian juga ada kaitannya dengan kehidupan kita dengan bermasyarakat, khususnya kita dalam lingkungan kita, dalam kondisi lingkungan kita bisa menahan sabar dan juga bisa menahan hawa nafsu kita, karena sabar ini memang mudah diucapkan dengan mulut, tapi tidak sulit kita menerapkannya dalam kehidupan kita ini, pada kehidupan kita. Utamanya bulan Ramadan ini sangat banyak godaan-godaannya yang berkaitan dengan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Kami hadir sinergikan 3 bank syariah besar. Bertransformasi menjadi bank yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salah satu rukun Islam, puasa, harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pelaksanaannya, puasa itu adalah menahan lapar, dahaga, itu secara fisik yang bisa dilihat. Tapi selain itu juga ada hal-hal yang harus dilakukan yang secara fisik tidak dapat kita lihat, tidak dapat dimonitor oleh orang lain selain dirinya sendiri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa itu? Yaitu yang namanya sabar. Sabar itu tidak diketahui oleh orang bagaimana melakukannya, tapi dampak daripada sabar itu bisa dilihat sepintas. Oleh karena itu tidak berlebihanlah kalau umpamanya Rasulullah bersabda bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Karena di dalam bulan Ramadan itu dipadati dengan perbuatan mengekang diri. Mengekang diri dari makan minum itu adalah termasuk salah satu kewajiban bagi orang yang berpuasa yang bisa dilihat oleh orang lain. Mengekang diri dari makan dan minum, dan mengekang diri juga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan juga harus mengekang diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Sabar itu intinya sebenarnya menahan diri. Aktivitas sabar itu bagaimana kita menahan diri. Nah, kalau secara formal puasa itu menahan diri dari makan dan minum atau al-imsak anil mufattirat, tapi juga pada prinsipnya, pada hakikatnya puasa itu adalah menahan diri ya, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu oleh karena itulah bulan puasa itu dipadati dengan perbuatan-perbuatan menahan diri.
dari segala sesuatu yang menimbulkan dosa, termasuk juga menahan diri dari marah. Nah, selain makan dan minum, marah. Menahan diri dari marah itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Menahan diri dari untuk tidak membicarakan orang lain juga itu hanya diri sendiri dengan Tuhan yang tahu. Menahan diri dari tidak berpikir yang negatif itu juga hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya sabar, sehingga disebutkanlah Ramadhanu syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Karena itu marilah di dalam melaksanakan sabar, di dalam melaksanakan bulan puasa ini, di samping kita beribadah dengan cara berpuasa secara lahir, juga kita harus melaksanakan puasa dalam arti menahan diri dari segala sesuatu yang tercela. Insya Allah nilai puasa kita akan bertambah daripada bulan-bulan yang lain sebelum kita memahami arti daripada sabar. Bobot puasa kita akan bertambah dengan kita memahami makna daripada sabar itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, saya tambahkan sedikit lagi. Perang Ramadan itu adalah waktu perang Badar. Itu justru dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, berarti apa? Bukan berarti yang namanya sabar itu mengalah. Kalau bulan Ramadan itu diartikan sabar itu mengalah, kita kalah perang dalam bulan Ramadan. Tetapi justru dilaksanakan di bulan puasa, bulan perang Badar itu, karena di situ juga mempunyai arti. Tidak selalu yang namanya orang kalah itu namanya sabar. Nah, tidak selalu artinya kalah itu sabar. Oleh karena itu kita harus dapat menempatkan arti sabar itu, yaitu termasuk menahan diri dari rasa takut di dalam melaksanakan kebenaran. Nah, kalau umpamanya kita mengartikan sabar itu adalah mengalah, apalagi takut, kita lebih baik mundur. Nah, sehingga kita akan kalah perang. Itulah makna daripada sabar yang sebenarnya, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tercela, termasuk takut. Nah, termasuk mengalah di dalam hal kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.